saya dari Fakultas STIT Al-Jami Cianjur, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Untuk kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait sains dalam Al-Quran. Jadi, sains dalam Al-Quran merupakan suatu pembahasan yang menggambarkan bagaimana kitab suci ini mengandung petunjuk yang selaras dengan pengetahuan ilmiah modern. Meskipun Al-Quran bukan buku sains, akan tetapi Al-Quran memberikan panduan yang menginspirasi kita sebagai umat Islam untuk merenungi fenomena alam dan memahami kebesaran ciptaan Allah. Di dalam sains Al-Quran terdapat beberapa tema utama, seperti halnya yang pertama, alam semesta. Alam semesta dikutip melalui teori Big Bang, yang dimana berkaitan dengan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Di sini saya ada sedikit video yang akan menjelaskan tentang surah Al-Anbiya ayat 30. Para ilmuwan pada abad 20 mengemukakan sebuah teori terbentuknya alam semesta, yaitu teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta awalnya berasal dari gumpalan massa yang sangat padat dan panas. Kemudian, karena tekanan panas yang memuncak, massa ini mengalami ledakan besar menjadi serpihan-serpihan alam semesta, tata surya, galaksi, nebula, planet, dan sebagainya yang terus mengembang, diperkirakan terjadi sekitar 15 miliar tahun lalu. Bandingkan teori ini dengan ayat Al-Quran Al-Anbiya 30 yang berbunyi, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Dari video yang telah kita tadi lihat bahwasannya hal ini menyerupai teori ilmiah bahwa alam semesta berasal dari suatu singularitas. Singularitas ialah fenomena misterius yang kemudian berkembang. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasannya bumi dan langit itu pernah bersatu padu, kemudian dipisahkanlah dan terwujudlah alam semesta. Yang selanjutnya, yang kedua, ada pembentukan dan perkembangan janin. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 13 sampai dengan 14. Tidak hanya dalam surat Al-Mu'minun saja, akan tetapi pembentukan dan perkembangan janin juga dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39. Tahukah kalian bahwa Al-Quran telah mengungkapkan proses terbentuknya janin ribuan tahun yang lalu yang kini dibuktikan oleh ilmu sains modern? Allah SWT berfirman, bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39. Ayat ini menjelaskan tentang proses penciptaan kehidupan dimulai dari nutfah atau setetes sperma yang sangat kecil. Sains modern telah mengungkapkan bahwa kehidupan manusia dimulai dari pertemuan sel sperma dan sel telur. Sel sperma yang hanya sebagian kecil dari ejakulasi membawa informasi genetik yang akan menentukan banyak aspek dari calon bayi termasuk jenis kelaminnya. Janin kemudian berkembang dalam rahim di dalam 3 kawasan yang gelap yang diibaratkan seperti lintah yang melekat pada dinding rahim. Nah, video tadi juga menjelaskan dalam surah Al-Qiyamah maupun Al-Mu'minun bahwasannya ayat ini secara bertahap menjelaskan tahapan perkembangan janin manusia yang sangat sesuai dengan penemuan embrio pada zaman modern ini. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada gunung sebagai tasak. Al-Quran menyebutkan bahwa gunung-gunung diciptakan untuk menstabilkan bumi, seperti dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 31. Teman-teman, ternyata gunung bukan hanya sebagai tasak untuk menjaga bumi saja, akan tetapi gunung juga pernah bergerak seperti halnya awan. Ada beberapa surat yang menyatakan bahwa gunung itu bergerak, seperti pada video ini. Tahukah kamu kalau ternyata gunung bisa bergerak?
Menurut penelitian, pergerakan gunung dilakukan oleh para ilmuwan 43 tahun yang lalu dan menemukan fakta menakjubkan bahwa ternyata gunung memang bergerak. Ini disebabkan karena proses biologis yang terjadi dalam kerak bumi, yaitu lempengan kerak bumi bergerak seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat, hingga disimpulkan bahwa seluruh benua yang sekarang terpisah sebenarnya pada awalnya menyatu. Namun yang lebih menakjubkan adalah fakta bahwa ternyata 1400 tahun yang lalu Allah menyebutkan tentang pergerakan gunung di dalam Al-Quran, dan engkau akan terlihat gunung-gunung yang engkau kira tak di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh inilah bukti kebenaran Al-Quran yang menjelaskan tentang alam semesta, bahkan sebelum manusia mengetahui. Nah, pada video yang tadi kita tahu bahwa ternyata gunung itu bisa bergerak seperti awan. Para ilmuwan pada beberapa ratus tahun yang lalu menyatakan bahwa gunung itu bergerak seperti awan dikarenakan proses biologis yang terjadi di dalam kerak bumi. Kemudian juga gunung diibaratkan sebagai pasak atau paku yang menancap ke dalam bumi untuk menstabilkan bumi agar bumi menjadi kokoh dan kuat. Yang selanjutnya ada yang keempat, yaitu air sebagai sumber kehidupan. Air dianggap sebagai elemen penting yang menopang kehidupan di muka bumi, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan, dan juga ekosistem secara keseluruhan. Al-Quran menegaskan bahwa semua makhluk hidup diciptakan dari air, seperti surah Al-Anbiya ayat 30. Nah, di video yang terakhir ada sedikit video juga yang menjelaskan tentang air sebagai sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dalam semua bentuk kehidupan di bumi. Organisme hidup memerlukan air untuk berbagai proses biologis, termasuk metabolisme, pencernaan, dan transportasi zat-zat penting. Dalam konteks pemahaman Islam tentang penciptaan, ada penekanan pada peran air dalam menciptakan manusia dan makhluk hidup. Ayat-ayat Al-Quran menggarisbawahi pentingnya air dalam kehidupan, dan ini juga sejalan dengan penemuan ilmiah terkait air. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang secara gamblang menyoroti peran air dalam penciptaan dan kehidupan. Misalnya dalam surat An-Nur ayat 45, terdapat ayat yang menyebutkan, dan Allah yang menciptakan manusia dari air dan kemudian memberi mereka hubungan darah dan perkawinan. Tuhanmu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Selain itu, surat Al-Ankabut ayat 20 juga menekankan hal ini dengan ayat, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, dalam surah Al-Anbiya ayat 30 disebutkan, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka beriman? Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia dan makhluk hidup lainnya dari air. Dan hal ini sejalan dengan pemahaman ilmiah tentang pentingnya air dalam menjaga kehidupan. Penemuan ilmiah seperti penelitian biologi yang menyatakan bahwa makhluk hidup terdiri sebagian besar dari air mendukung konsep ini. Keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern menguatkan pentingnya air dalam kehidupan dan penciptaan. Ini mengilustrasikan bagaimana sains dapat memperdalam pemahaman kita tentang ayat-ayat Al-Quran dan ciptaan Allah. Ilmu biologi modern menginspirasi bahwa semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Jadi dari semua yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya Al-Quran mendorong kita sebagai manusia untuk menggunakan akal dan ilmu pengetahuan kita untuk memahami ciptaan Allah. Dan ayat-ayat yang tadi telah saya bacakan juga menunjukkan bahwa agama dan sains itu tidak bertentangan, akan tetapi mereka saling melengkapi. Mungkin sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.